Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk kelompok 2 sendiri akan membahas analisis abnormal return dan reaksi pasar terhadap isu mundurnya Sri Mulyani. Ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Rehan Fauzi, Teh Dina Rahmawati, Teh Leli Marwatur Rosida, dan juga Kang Sakif Muhammad Nofal. Untuk materi presentasi kali ini, ada 8 poin. Yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalahnya, lalu tujuan dan teori, objek sampel dan periode penelitian, metodologi perhitungan, abnormal return, AAR dan CAR, lalu ada grafik AAR dan CAR-nya, hasil uji statistik, dan kesimpulan saran. Lalu untuk latar belakang dan rumusan masalah sendiri, yang pertama, untuk Maret 2025, rumor mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan beredar luas di media sosial. Lalu IHSG anjlok turun hingga 7% pada 18 Maret 2025. Lalu trading halt perdagangan saham dihentikan sementara akibat penurunan drastis. Dan sentimen negatif juga, persepsi investor menjadi negatif terhadap stabilitas ekonomi. Rumusan masalahnya itu apakah ada abnormal return signifikan dalam event ini. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menganalisis reaksi pasar terhadap isu mundurnya Menteri Keuangan rakyat Indonesia Sri Mulyani melalui abnormal return. Lalu untuk teorinya sendiri, yang pertama ini ada abnormal return sama dengan RI dikurangi ERI, lalu AAR-nya sama dengan rata-rata dari AR, CAR yaitu kumulatif dari AAR. Teorinya sendiri ada beberapa, yaitu menurut McKinley tahun 1997, event study merupakan salah satu metodologi penelitian yang menggunakan data-data pasar keuangan untuk mengukur dampak dari suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan. Biasanya tercermin dari harga saham dan volume transaksinya. Event study teori juga menjelaskan bahwa pasar saham bereaksi terhadap informasi baru melalui perubahan harga saham yang dapat diukur dengan abnormal return. Lalu abnormal return juga adalah selisih antara actual return dengan expected return yang menunjukkan dampak spesifik dari suatu peristiwa terhadap pergerakan saham. Lalu ketika informasi tentang mundurnya dari Sri Mulyani beredar, investor melakukan evaluasi risiko dan prospek perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa, sehingga menciptakan abnormal return yang dapat dianalisis untuk mengukur seberapa signifikan dampak peristiwa tersebut terhadap pasar. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Dina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek, sampel, dan periode penelitian. Yang pertama, objeknya itu harga saham harian dan return saham dari beberapa emiten sektor perbankan yang tergabung dalam indeks LQ45. Kemudian sampelnya itu kita ambil 5 sampel, maaf. Ada BBCA, kemudian BBRI, BBNI, BMRI, dan BRIS. Kemudian ada periode penelitiannya itu, event date-nya itu, hari kejadiannya yaitu 18 Maret 2025. Event window-nya itu 5 hari bursa sebelum dan 5 hari bursa sesudah event tersebut. Kemudian periode estimasinya itu return IHSG saat event window atau market adjust model. Di sini ada metodologi perhitungannya. Yang pertama, return aktual atau RI. Rumus ini menunjukkan persentase perubahan harga saham dari suatu hari ke hari berikutnya. Return ini mencerminkan keuntungan atau kerugian yang dialami investor dalam satu hari perdagangan. Kemudian ada expect return atau IRI, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Dan dalam penelitian ini dihitung menggunakan pendekatan rata-rata return pasar atau IHSG selama periode estimasi. Kemudian ada abnormal return atau ARI, reaksi pasar terhadap informasi baru atau peristiwa tertentu. Jika ARI bernilai positif, artinya saham memberikan keuntungan lebih besar dari ekspektasi pasar. Sebaiknya, nilai negatif menunjukkan kinerja saham lebih buruk dari ekspektasi. Kemudian ada AAR dan CAR. AAR atau Average Abnormal Return digunakan untuk melihat reaksi pasar secara agregat terhadap suatu peristiwa. Jika AAR signifikan secara statistik pada suatu hari, artinya rata-rata saham itu memberikan return yang tidak normal pada hari tersebut, menandakan reaksi pasar terhadap peristiwa.
CAR atau Cumulative Abnormal Return menunjukkan akumulasi dampak peristiwa dalam satu rentang waktu. Di sini ada tabel harga per saham selama periode jendela. Untuk data kami dapat dari www.indexidx.co. Di sini ada dari mulai T-6 yaitu 10 Maret 2025 sampai T+5 25 Maret 2025. Kita lihat yang T0-nya ada di tanggal 18 Maret 2025 waktu hari kejadiannya. BBCA di harga 8.300, yang sebelumnya itu di T-1 ada 6.600, berarti dia turun sekitar 300. Dan kemudian ada di BBRI, T0-nya 3680, turun juga. T1-nya itu berasal dari 3830, turun jadi 3680. Kemudian di BBNI, dari T0-nya 4330 menjadi 4190. Kemudian BMRI, dari 4680 menjadi 4530. Kemudian yang BERIS, dari 2510 turun jadi 2450. Bisa dilihat datanya ini. Next. Tabel return aktual atau RI, ada rumusnya yaitu RI sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Di sini juga ada mulai tanggal 18 Maret, yaitu T0-nya. Di BBCA turun minus 0,0349, kemudian BBRI minus 0,0392, dan BBNI minus 0,0323, BMRI minus 0,0321, dan BRIS minus 0,0239. Itu perhitungan kami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Leli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kita akan menghitung expected return atau ERI. Rumus ERI sendiri atau RM itu dia dapatkan dari nilai IHSG melalui Market Adjusted Model, yaitu pendekatan dalam event study yang mengasumsikan bahwa expected return suatu saham sama dengan return pasar, atau biasanya kita IHSG pada hari yang sama. Rumusnya adalah RM sama dengan IHSG min IHSG sebelumnya per IHSG sebelumnya. Jadi untuk di T0-nya itu ERI-nya tuh minus 0,0383. Selanjutnya adalah kita akan menghitung abnormal return. Next. Abnormal return ini tadi didapatkan dari RI min RM atau return dibagi expected return. Jadi untuk menghitung abnormal return ini, setelah tadi dikurangi, kemudian kita akan mencari AAR atau AR atau eh, average abnormal return dan kumulatif abnormal return. Setelah dihitung hasilnya seperti ini. Next. Setelah dihitung, kita akan membuat grafik AAR dan CAR. Untuk grafik AAR menunjukkan bahwa pasar bereaksi tidak konsisten terhadap peristiwa pada T0 atau pada 18 Maret 2025. Pada hari-hari menjelang peristiwa, AAR bergerak kecil menandakan antisipasi pasar yang relatif netral. Namun, pasca peristiwa, khususnya eh, T+2, AAR mengalami penurunan signifikan yang dapat diartikan sebagai reaksi negatif jangka pendek terhadap event. Pemulihan AAR di T+5 menunjukkan kemungkinan adanya reversal atau penyesuaian pasar terhadap informasi yang dirilis. Selanjutnya untuk analisis grafik CAR atau Cumulative Abnormal Return, pergerakan CAR menunjukkan bahwa secara akumulasi pasar
Secara akumulatif, pasar memberikan respon positif menjelang peristiwa, yang bisa berarti ekspektasi positif terhadap event. Namun setelah T0 atau 18 Maret 2025, CAR menurun drastis hingga mencapai titik terendah di T+3, mencerminkan reaksi negatif pasar secara kumulatif. Tren naik di hari T+4 dan T+5 mengindikasikan adanya pemulihan kepercayaan investor atau interpretasi ulang terhadap dampak peristiwa. Next. Selanjutnya, kita uji hasil uji normalitas melalui SPSS. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji, eh, berdasarkan hasil uji normalitas melalui Shapiro-Wilk, karena data jumlah sampelnya itu kurang dari 50, terhadap data abnormal return atau ARI pada periode event window T-5 hingga T+5 diketahui bahwa 10 dari 11 variabel menunjukkan p-value lebih dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Diketahui bahwa sebagian besar nilai ARI berdistribusi normal atau nilai signifikasinya lebih dari 0,5 kecuali pada hari T+2 yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049, hampir 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data memenuhi asumsi normalitas, sehingga bisa dilakukan uji T satu sampel atau one sample t-test dalam analisis lanjutan uji statistik SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sakif. Oke, baik, terima kasih. Next. Ya, selanjutnya adalah AR hasil uji one sample t-test, yang mana dari sini berdasarkan hasil uji one sample t-test terhadap nilai abnormal return untuk 5 saham yang diamati dalam periode jendela waktu T-5 hingga T+5, diketahui bahwa tidak terdapat hari dengan nilai AR atau abnormal return yang signifikan secara statistik terhadap nol. Namun, terdapat beberapa hari yang memiliki nilai signifikansi mendekati batas kritis 0,05, yaitu pada T-3 dengan P senilai 0,064, kemudian T0 dengan nilai 0,080, dan T+5 dengan nilai 0,056. Hal ini mengindikasikan adanya reaksi pasar yang lemah namun terdeteksi terhadap peristiwa yang dianalisis, terutama peristiwa pada hari kejadian event date dan beberapa hari sebelum dan sesudahnya. Next. Kemudian eh, di sini one sample test pada AAR atau average abnormal return berdasarkan hasil uji t-test terhadap AAR ini diperoleh nilai signifikan atau sig to tail sebesar 0,929 yang lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai AAR dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa yang diuji selama periode jendela observasi T-5 hingga T+5. Next. Baik, kita akhirnya menyimpulkan serta akan memberikan saran. Jadi kesimpulannya hasil menunjukkan bahwa sebagian besar nilai abnormal return atau ARI selama periode T-5 hingga T+5 tidak signifikan secara statistik. Uji normalitas Shapiro-Wilk menyatakan sebagian besar data terdistribusi normal. Uji T terhadap ARI dan AAR menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, termasuk pada saat event date atau pada T0, sehingga tidak ada bukti kuat adanya reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa isu mundurnya Sri Mulyani. Grafik AAR dan CAR juga menunjukkan pola fluktuatif tanpa tren yang konsisten. Artinya, pasar tidak merespons peristiwa secara signifikan selama periode pengamatan.
Kemudian saran dari kami, penelitian dapat diperluas dengan beberapa poin berikut ini. Menambahkan jumlah sampel saham agar representatif, memperpanjang periode jendela estimasi dan event window, misal T-10 sampai dengan T+10. Menggunakan pendekatan model lain seperti market model atau CAPM untuk pembanding. Dan memasukkan jenis peristiwa yang berbeda untuk melihat konsistensi reaksi pasar terhadap berbagai jenis informasi. Dengan demikian, untuk presentasi kami mengenai analisis dari kasus ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.